Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen perbankan syariah. Yang saya hormati teman-teman semuanya yang telah kontribusi menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen perbankan syariah yang akan kita paparkan pada kesempatan kali ini. Puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa dapat berkumpul dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Makalah yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini adalah manajemen pembiayaan bank syariah. Apa manajemen bank syariah, dan ada beberapa pokok pembahasan dari manajemen pembiayaan bank syariah akan dijelaskan nantinya oleh pemateri yang akan menjelaskan materinya. Untuk pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pembiayaan bank syariah. Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan egri yang berarti melakukan, yang dimana kedua kata ini digabungkan menjadi satu, yang menjadi kata kerja yaitu manageri, yang artinya menangani. Pembiayaan diartikan sebagai sesuatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Berdasarkan pengertian pembiayaan di atas, penyaluran dana yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 12 menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Jadi, manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Menurut Adi Marwan Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Maulana. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sejarah pembiayaan bank syariah. Pembiayaan atau penyaluran dana merupakan salah satu kegiatan utama perbankan syariah.
Di samping kegiatan penghimpunan dana, kegiatan jasa-jasa dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, kegiatan sosial karenanya pembahasan sejarah pembiayaan tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan sejarah perbankan syariah. Sejarah perbankan syariah atau Islamic Banking modern dimulai dengan berdirinya Midgam Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963. Namun, fungsi-fungsi dari kegiatan perbankan syariah sudah dimulai pada awal-awal penyebaran Islam pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam sejarah peradaban Islam, kegiatan ekonomi berupa hutang piutang, jual beli, barter, sewa menyewa, sampai kepada kerja sama dalam ekonomi berupa peternakan, perkebunan, dan kerjasama dalam mengelola usaha serta pengiriman uang sudah dilakukan oleh orang-orang pada masa awal penyebaran Islam. Nah, kerjasama dalam berbagai kegiatan ekonomi ini masih dilakukan secara sederhana dan cenderung atau bisa dibilang kanibal. Misalnya, praktek hutang piutang yang dilakukan dengan penerapan riba. Hutang piutang dengan cara riba adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy hingga akhirnya dilarang Islam. Pelarangan riba bersumber dari turunnya ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 39, surah An-Nisa ayat 164 sampai 161, surah Al-Imran ayat 130 dan surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 dan hadis Nabi setelah hutang piutang dengan riba ini dilarang oleh agama. Maka seluruh praktek-praktek terkait dengan riba segera ditinggalkan oleh para sahabat Nabi. Mungkin sekian. Oh, masih ada. Dalam perkembangan berikutnya, seiring dengan kemajuan Eropa dan kemunduran kekhalifahan Islam, bangsa-bangsa Eropa mulai memperkenalkan istilah bank dengan kegiatan utama menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan praktek bunga. Usaha pertama yang dilakukan negara-negara Islam itu adalah dengan mendirikan Bank Islam. Bank Islam pertama yang berhasil didirikan adalah Midgam Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 oleh Profesor Midgam. Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan ala Eropa dengan prinsip muamalah Islam dengan memadukannya ke dalam produk-produk yang sesuai dengan Islam. Namun demikian pendirian Bank Islam di Mesir ini memberi pengaruh terhadap negara-negara Islam lainnya. Salah satunya adalah dengan dimulainya usaha untuk mendirikan Bank Islam. Usaha untuk mendirikan Bank Islam menjadi kenyataan setelah sidang Menteri-Menteri Keuangan negara-negara OKI yang langsung di Jeddah, Arab Saudi tahun 1975 dan menyetujui berdirinya Islam Development Bank dengan anggota semua negara-negara anggota OKI. Setelah berdirinya IDB, Bank Islam kemudian bermunculan dengan negara Islam lainnya seperti Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki. Secara garis besar, lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sebagai bank Islam komersial seperti Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank of Finance and Investment, Bahra Islamic Bank, dan Islamic International Bank for Finance and Development, atau lembaga investasi dengan bentuk
international holding companies seperti Dasar Al-Mal Al-Islami, Islamic Investment Company of Islamic Investment Company, Bahrain Islamic Investment Bank, dan Islamic Investment House. Bank Islam di Indonesia berdiri atas prakarya Majelis Ulama Indonesia yang dimotori oleh Karnain A. Perwata Atmaja dan M. Dawan Raharjo, terus A.M. Saifuddin, dan Muhammad Amin Aziz. Hasil lokal karya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam Indonesia. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Baru setelah itu berdiri beberapa bank Islam lainnya, yakni Bank IFI membuka cabang syariah pada tanggal 28 Juni 1999. Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti, anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian 5 cabang baru berupa cabang syariah dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemateri yang ketiga, yaitu beberapa dasar hukum pembiayaan bank syariah. Bab pertama, ketentuan umum pasal 1 ayat 25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. B. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Yang C. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna. Yang D. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan yang E. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh tanpa imbalan atau bagi hasil. Pasal yang kedua, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Selanjutnya, demokrasi ekonomi. Kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Prinsip kehati-hatian. Pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat 1 tentang ketentuan usaha bank umum syariah bagian C. Yang pertama, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah
akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kelima, melakukan pengambilan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, pasal 36. Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usahanya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Bentuk-bentuk manajemen pembiayaan bank syariah. Yang pertama, pembiayaan murabahah dan istina. Dan yang kedua, pembiayaan ijarah dan IMBT. Yang ketiga, pembiayaan mudarabah. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi manajemen pembiayaan bank syariah. Yang pertama, tujuan pembiayaan bank syariah, yaitu berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Menurut Kasmir, tahun 2002, di halaman 106, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambahan atau menghasilkan laba yang diinginkan. Yang kedua, membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Yang ketiga, membantu usaha nasabah. Dan berdasarkan fungsi pembiayaan, keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang aman di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional. Yang ketiga, karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Yang keempat, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Selain itu, pembiayaan juga berfungsi sebagai peningkatan utility atau daya guna, modal dan barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, menimbulkan gairah usaha masyarakat, alat stabilitas ekonomi, jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, dan alat hubungan internasional. Sekian penjelasan dari saya pasrahkan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemateri yang sudah menjelaskan materinya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.